kita ikuti bersama paparan dari Kepala Kesbangpol. Kita ikuti bersama dengan seksama dan saling menghargai satu sama lain. Tatkala orang berbicara kita mendengarkan. Terima kasih. Silakan Pak. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah. Pada hari ini kita beri kesempatan hadir di ruang ini, dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi. Sebelum saya memulai, salam takdim hormat kepada semua yang hadir. Karena yang hadir ini tokohnya orang Pasaman. Jadi dalam hal ini ada hal yang mengganjal saya tadi di belakang, apalagi Abangda Alfian. Jadi nggak grogi gitu. Jadi amuh ngabadi di situ tapi ilmu nggak sampai. Jadi kok kurang sakitnya tambahan di Bang Alfian. Baik, pada sesi ini saya akan mencoba memberikan judul peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kerukunan beragama di Kabupaten Pasaman. Itu yang waktu sangat sedikit tapi kita maksimalkan. Kenapa itu menjadi pokok bahasan? Ya, jadi adalah kenapa itu menjadi apa ya peran pemerintah? Jadi di sini mungkin kita perlu menyadari untuk penjaga toleransi ini ada peran. Sebenarnya semuanya berperan. Jadi kita jangan toleransi seolah untuk FKUB ini hanya peran pemerintah. Semua yang ini berperan dalam menjaga toleransi umat beragama ini. Nah, itulah maka kita bikin forum wadahnya FKUB. FKUB ini adalah wadah dalam mempersatukan umat. Kita wadah dalam mempersatukan umat dan memberikan rasa toleransi dalam perbedaan keyakinan antar umat beragama. Itu yang kita paham ini. Jadi wadah untuk menyatukan umat ini kita bikin wadahnya FKUB. Disitulah rasa toleransi yang akan kita coba jalankan. Jadi apa yang jadi tugas kita semuanya itu memberikan pemahaman kepada tokoh agama, masyarakat agar bisa menciptakan suasana kerukunan beragama di Pasaman. Nah, jadi itu dulu yang kita jadi. Nah, dengan kita menjaga sehingga kita berperan saling bahu membahu, toleransi menjaga bagaimana kita bisa menjaga kerukunan kita di Pasaman ini. Itu pengertiannya. Nah, kita lanjut. Jadi kita dah paham dulu peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan agama itu sudah tercantum dalam keputusan bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Pemerintah daerah memiliki tugas khusus memelihara kerukunan agama di wilayahnya. Itu tugas negara. Jadi kalau kami pemerintah Pak, ada 3 tugas. Pertama, tugas fungsi konkuren, itu pemerintah pusat, pertahanan, keamanan, moneter, luar negeri, agama, itu juga tugas. Ada tugas namanya tugas pembantuan. Nah, tugasnya dibagi semua SKPD yang bisa, dan ada nama tugas umum. Tugas umum salah satu tugasnya itu kerukunan umat beragama. Jadi memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten kota. Itu memang tugas pokok, bukan tugas pokok pemerintah, termasuk salah satu tugas wajib dari kepala daerah siapapun bupatinya. Jadi kalau ini tidak terlaksana, apapun yang kita bangun, apapun yang kita itu tidak ada bermakna hasil. Jadi ini tugas pokok yang harus terlaksana dengan baik. Nah, itu yang tugas pemerintah. Makanya setiap kita terus berupaya untuk menjaga, memelihara toleransi kerukunan umat beragama di daerah kita. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Itu yang kita, jadi bukan hanya Kemenak
atau Kementerian Agama kita karena perpanjangan dari Bupati adalah Kesbangpol, semua unsur kita koordinasi, termasuk dengan Pak Ketua MUI. Bahkan saya informasikan Pak Ketua MUI pun saya mendampingi dari Badan Intelijen Negara, pernah Pak kami wawancara. Jadi semuanya bukan jadi untuk toleransi ini kita dipantau bukan di daerah aja Pak, sampai BIM pun ikut. Ini sama saya membawa Ketua BIM sama Pak Ketua MUI termasuk BIM juga memantau. Jadi kita koordinasikan, bakal kita gambarkan kondisi daerah kita bagaimana lah nanti. Yang berikut menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya di antara umat beragama. Saya stop di sini dulu. Ini kenapa ini perlu? Tentu ada dasar. Kenapa kita perlu kembangkan pengertian, saling menghormati, saling menghormati. Nah, dalam ini, karena ini merupakan tugas-tugas pokok, ada satu yang perlu kita ingat. Kalau kita gagal dalam membangun ekonomi, paling-paling kita tertinggal dalam ekonomi bangsa kita, paling-paling tertinggal. Kalau kita kurang memahami dalam ilmu teknologi, paling sedikit terbelakang. Coba kalau kita gagal menjaga keutuhan toleransi agama, apa yang kita runtuh tidak sama. Banyak contoh negara-negara yang runtuh karena gagal menjaga ini. Jadi mahal sekali harganya. Negara ini tinggal cerita. Yugoslavia tinggal cerita, Uni Soviet tinggal cerita, nggak ada lagi. Berapa? Ekonomi kuat, pertahanan kuat, Uni Soviet, tapi yang tidak bisa kita jaga maka runtuhlah semua. Ekonomi kita gagal bisa kita perbaiki masa yang akan datang. Teknologi kita kirim orang-orang untuk menguasai tapi keutuhan, keberagaman, toleransi kita gagal, runtuhlah negara kita ini. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Membina dan mengkoordinasikan camat, lurah atau kepala desa atau wali untuk menyelesaikan permintaan daerah di bidang ketentraman, ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. Inilah tugas pemerintah yang terakhir termasuk dalam penerbitan IMB Rumah Ibadah. Nah, berikut siapa yang bertanggung jawab? Ini pertanyaannya. Siapa yang bertanggung jawab menjaga, memelihara kerukunan beragama? Umat beragama sendiri atau pemerintah? Dua pertanyaan. Siapa yang akan menjaga? Secara teoretik, negara pemerintah sejatinya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memelihara kerukunan atau ketentraman masyarakat. Itu secara teoritis, secara tertulis dalam aturan yuridis formal. Itu betul, karena negara adalah salah satu tugas negara itu memang menjaga ketentraman masyarakat umum. Nah, itu tugas negara yang harus dilaksanakannya. Nah, dalam konteks negara Indonesia, tanggung jawab pemeliharaan kerukunan itu lebih terbagi, yaitu tanggung jawab umat beragama sendiri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jadi dibagi, termasuk dari pemerintah umat beragama sendiri. Jadi bukan hanya satu kalangan. Itulah kehebatannya kita Indonesia. Budaya gotong royong kita bersamakan. Kok baik sama dipikul, kok ringan sama ditinjang, gelo sesemua. Jadi jangan disalahkan. Jadi kalau terjadi itu kesalahan kita bersama. Nah, ikut peran dari pihak-pihak lain searah dengan semangat peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya desentralisasi daerah, otonomi daerah. Ada pihak-pihak lain, mungkin NGO atau ada yang lain yang terus berperan untuk menjaga merekat keharmonisan bangsa ini. Nah, ketika pihak berperan dalam berjalan beriringan sesuai kapasitasnya masing-masing, di umpuk batagi pakai huni ada untuk opsi masing-masing, ada bagian kita masing-masing. Misalnya dalam upaya pemeliharaan kerukunan beragama, pemerintah menerbitkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan beragama, pemberdayaan forum kerukunan beragama dan pendirian rumah ibadah. Itu adalah rambu-rambunya. Di situ kita dituangkan bagaimana teknisnya, bagaimana. Jadi itu tugas negara yang telah kita laksanakan selama ini. Nah, kita bersyukur di Pasaman sampai saat ini, alhamdulillah, mungkin sudah banyak juga kami melihat. Jadi itu kerukunan, toleransi,
sikap, tenggang rasa semuanya masih terjalin dengan erat. Tugas kita bagaimana ke depan harus kita tingkatkan, kalau minimal kita bertahan, jangan sampai rusak, jangan sampai menurun. Saya mengulang terima Buya tadi, pengaruh global ini luar biasa, mulai dari hoax, media massa, cerita, fitnah, apalagi itulah tugas kita bersama, meluruskan tokoh-tokoh agama apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kita tidak punya kesimpulan, yang tidak punya sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pihak berpadu dalam tanggung jawab bersama memelihara kerukunan umat beragama. Jadi tugas kita bersama. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagaimana didefinisikan di dalam peraturan bersama Menteri Agama nomor 98 tahun 2006 adalah upaya bersama. Jadi bukan satu kelompok, upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat. Itu yang tugas kita bersama. Bagaimana pelayanan untuk umat, pengaturannya bagaimana, dan pemberdayaan umat. Jadi umat ini memang harus diberdaya. Silahkan masing-masing kelompok agama berdayakan umat agamanya masing-masing. Galilah apa-apa ajaran agamanya masing-masing, dan setiap agama akan mengakui kebenaran agamanya masing-masing. Silahkan. Itu yang penting kita juga. Pemerintah Kota Massawa melalui keputusan Pertimbangan telah membentuk forum kerukunan umat beragama dengan melibatkan seluruh pemuka agama yang ada di Kabupaten Pasaman. Itu sudah kita laksanakan. Jadi ini lagi ini acara forum yang telah dibentuk ini mempunyai tugas. Ini tugas kita bersama Bapak, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kemarin waktu di Sari Rasa kita juga sudah menggunakan itu yang harus kita tingkat dialog, termasuk tokoh agama, termasuk tokoh masyarakat, karena benteng terakhir kita itu adalah tokoh agama, karena mereka lah jadi panutan. Kemarin juga Pak Ambarawa juga tanya tokoh agama kita wilayah Pantura, ini Buya kita ada Pak Nasbi, orang itu banyak sudah kita rangkum semua tokoh-tokoh, tinggal lagi kita nanti bagaimana memahami di bawah sampai masyarakat pentingnya kita menjaga kerukunan dan toleransi, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Jadi jangan salah sasaran nanti dia bercerita ke Facebook, bercerita ke media sosial, sehingga nggak ada yang menasihati ceritanya. Jadi kalau memang ragu kita dalam hal umat, silakan cari tokoh agamanya, betul enggak? Ini enggak. Jadi karena kita kurang ilmunya, cari yang berilmu, yang tahu tentang ilmunya. Nah, berikut melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kebijakan di bidang keagamaan berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan budaya masyarakat. Jadi ini termasuk tugas kita semua, bagaimana masyarakat tahu dan mengerti, paham bagaimana cara mereka kerukunan ini, harga yang harus, karena perbedaan itu sudah sunatullah kata Pak Muslimin, tidak bisa kita, karena sudah ragam diciptakan Allah, belum lahir dan ragam, itulah sunatullahnya, tidak bisa, karena kita hidup memang berbeda. Memberikan rekomendasi tertulis atas pengenalan pengundian ibadah. Karena waktunya pendek, saya pendek-pendek aja bahannya, karena waktunya sangat pendek. Kalau diumumkan bisa panjang, kalau disebut ya cukupkan sampai sekian. Mungkin ada diskusi, mohon maaf bila berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya pendek pun tetapi padat, itu yang penting. Kalau pendeknya padat nanti tidak bermanfaat.